Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usrotus Saidah, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SD Negeri 1 Sidigede, Kabupaten Jepara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan sesi berbagi pemahaman budaya positif yang saya selenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 dengan mengundang teman sejawat saya, guru-guru di SD Negeri 1 Sidigede. Berikut adalah rekaman videonya. Semesteran, nanti untuk pembelajaran tidak bisa mati tapi awal lebih bagus, ada buktinya, ada ujiannya, ada tulisannya. Masalahnya tiap tahun penilaian itu yang membuat KP itu ada PP-nya, ada kegiatan. Kalau sudah anak sudah sudah semesteran tidak bisa menilai, kegiatannya tidak ada. Nanti saya akan juga kemarin Pak Witomo juga bisa melakukan SD 1 tidak ada suruhan itu memang berpelaksanaan. Saya ketika sudah melakukan itu, saya ketika di sana juga melakukan itu. Pada waktu itu saya dikirim ke sekolah untuk mengajar dan untuk dari SPC itu betul karena saya ini orang baru di sana kok coba di sana akhirnya kan kalau Pak Derono bersama aku langsung takon jadi aman-aman saja Pak. Ketika itu kan orangnya sudah kenal baik. Kalau saya kesana kan kenalnya kan baru saja. Intinya ngulangi loh Pak. Ini Pak Amir kerja itu suki ada tujuan. Saya ingin mau mengajukan jadi Amin dapat titik ketika jadi begini. Ya kemarin kan terus malah cerita-cerita muridnya kan kasih badan tugas itu aku memang suka itu Pak. Jadi karena tugas saya selalu ya sudah dari situ meskipun benar kan
menilai. Nanti kan saya beri informasi pada olahraga dan apa? Kayak bahasa Inggris ada. Sudah tadi. Mungkin anak-anak sekitar jam 9:30 kan sudah selesai ya. Berarti itu nanti dari rapat sampingan terus menyambung saya gitu. Iya, kan nunggu absen juga. Iya, maksudnya kan hari Sabtu kan, maksudnya pagi sekalian. Kemudian untuk kebiasaan saya sudah bisa lama beberapa hari hasilnya itu. Mungkin nanti akan dilanjut karena kalau saya tidak beri contoh itu ambil ya maksudnya saya tidak mencoba itu, saya biasa nanti kan saya tawarkan kepada ini sudah dijalankan, sudah berjalan, anak-anak ibunya yang mengantarkan ya ada tersenyum-senyum, bisa diantarkan, bisa berjalan. Pak Joko ada yang terima ya kan mantap gitu. Tapi nek saya hanya ngomong aja kan tidak baik. Saya sementara jam 6:30 tapi paling pagian itu jam 6 terlalu pas. Ya bagus. Ya selamanya yang antar memang jam-jam itu yang banyak. Yang awal-awal itu tidak diantar. Yang awal-awal anak-anak kan sudah diintegrasi lagi. Maksudnya kan setiap harinya ada dan sedikitnya ada. Terus dia tidak sanggup maksudnya nah itu ya udah terus minder orang ini itu pernah di rapatan itu kalau tidak hanya untuk rekor gitu. Terus saya menawarkan kalau gitu nek SKP kalau dia ada penilaian gitu dapat yang mbak kalau malah seneng aku tidak ada masalah apa-apa aku mau dia malah aku malah seneng aku. Tapi akhirnya saya malah dia happy saja. Oh ora tak apa-apa orang aku ya lah sampai orang nek jenengan orang malah saya merasa senang. Dan saya tidak berulang ya aku ngomong. Ruangan untuk saya tak untuk jenengan. Untuk saya sendiri kan nanti kalau misalkan continue atau saya
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutrisno selaku Kepala SDN 1 Sidikede yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru seluruhnya SDN 1 Sidikede yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mubarak ini dalam keadaan Islam. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya berada di hadapan panjenengan semua. Saya di sini bukanlah berarti saya yang paling pintar, bahkan saya bukan yang lebih daripada panjenengan semua, bukan. Tapi saya di sini sama seperti panjenengan semua. Saya hanya di sini termasuk orang yang mungkin beruntung daripada panjenengan semua, sehingga saya bisa masuk di pendidikan guru penggerak ini. Nah, saya di sini adalah tujuannya ingin berbagi ilmu kepada panjenengan semua tentang apa yang saya pelajari khususnya pada modul 1.4 ini kepada panjenengan semua. Saya terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah sudi menghadiri undangan ini. Terima kasih ya Bapak Ibu, karena ini momen yang luar biasa bagi saya. Terima kasih sekali. Tentang yang saya pelajari secara mandiri tentang budaya positif. Bapak Ibu mungkin nggak asing ya tentang budaya positif. Dari kata budaya sendiri tahu nggak artinya? Budaya nopo niku Bapak Ibu? Ada budaya positif di lingkungan sekolah atau di kelas kita. Nah, dari sini ini latar belakang yang saya temui. Sekolah yang aman, nyaman, bersih, dan adalah impian dari semua guru dan murid agar tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan. Sekolah seharusnya menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan warganya, khususnya murid, melakukan budaya positif. Suasana yang positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kita artikan secara harfiah, kata-katanya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan kita menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Itu. Nah, terus bagaimana cara menciptakan budaya positif itu Bapak Ibu kalau di sekolah atau di kelas kita? Salah satunya dengan disiplin positif, mengerjakan PR, dan yang lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, peraturan yang panjenengan buat itu jenengan buat sendiri atau bersama siswa? Sama siswa. Peraturan itu dibuat bersama siswa? Ya. Dibuat sepihak nopo rembukan dulu sama siswanya? Musyawarah. Yakin? Ya. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, Bapak Ibu, seperti yang mungkin terkadang kita melakukannya, namun itu kita menganggapnya biasa. Seperti contoh, kadang anak-anak kita mungkin lupa mengerjakan PR. Ya, panjenengan pernah nggak menghukum mereka dengan cara mungkin disuruh mengerjakan dulu? Pernah ya?
Kalau seperti itu saya bukan berarti bilang bahwa disiplin yang Bapak Ibu terapkan kemarin itu merupakan hal yang negatif. Bukan yang negatif. Tapi berpacu pada ini bahwa disiplin positif itu disiplin yang tanpa kekerasan. Kalau panjenengan tadi memberikan tugas sama anak, PR sama anak yang tidak mengerjakan malah disuruh mengerjakan di luar, itu namanya jenengan malah masuknya kepada hukuman. Sedangkan itu tidak diperbolehkan dan itu harus dihindari. Dengan kekerasan, hukuman itu harus dihindari. Jadi dari hal ini itu kita diharapkan bisa melaksanakan disiplin yang positif. Saya tidak mengatakan bahwa yang panjenengan lakukan kemarin-kemarin merupakan hal yang negatif ya, bukan. Kita lanjutkan. Lah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi anak itu benar-benar melakukan dari motivasi internal dirinya sendiri, tanpa harus misalnya dia tidak mengerjakan PR karena takut dihukum sama bu guru. Itu bukan seperti itu. Bukan karena pengen dapat ranking 1 karena nanti saya dapat hadiah sogokan dari mama sepeda misalnya, bukan seperti itu. Itu namanya bukan dari internal pribadi, dari motivasi dirinya, tapi karena rasa takut atau ancaman atau hukuman. Nah, itu betul. Lah, dari disiplin positif ini itu melahirkan atau memunculkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan dari dalam diri individu murid kita. Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Ada kejujuran, kemudian percaya diri, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini itu bertentangan dengan kurikulum merdeka yang kita sedang laksanakan, maka di sini saya menyoroti nilai-nilai kebajikannya tentang profil pelajar Pancasila. Bisa nyanyinya Bapak Ibu? Bisa nyanyinya? Pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yuk Bu Ayu ikut dibantu ya. Profil pelajar Pancasila. Kemarin pas ketika apel pagi, Bapak Kepala Sekolah tanya sama kelas 4, ayo profil pelajar Pancasila itu apa? Mereka taunya langsung ke lagu Pak. Jadi kalau ditanya ayo satu apa, mereka jadi bingung. Ini bareng-bareng ya. Masih semangat Bapak Ibu? Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Masih ngondolin ya. Coba sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi. Ini semangatku. Yang lebih keras. Ini semangatku. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu, dari profil pelajar Pancasila ini di dalamnya memuat nilai-nilai kebajikan yang banyak sekali kalau dijabarkan. Nah, saya yakin dari Bapak Ibu semua sedikit banyak sudah memahami dan melakukannya. Ya. Nah, seperti apa sih nilai-nilai kebajikan
yang pernah saya lakukan bersama anak-anak berkaitan dengan disiplin positif tadi. Nah, Bapak Ibu, seperti ini saya pernah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Ya. Saya pada waktu itu menggunakan kertas plano, kemudian pakai kertas sticky note. Anak-anak dari masing-masing anak-anak tak suruh mengutarakan istilahnya membuat suatu kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Pengennya kalau di kelas itu misalnya pembelajarannya seperti apa, kemudian peraturan yang pengen ada itu yang kayak gimana. Nah, mereka tak suruh menuliskan, pokoknya unek-unek dalam hatinya semua. Nah, di situ dari masing-masing anak menuliskan ada yang harus datang tepat waktu, harus menghormati guru, kemudian harus berbicara yang sopan, terus dan masih banyak lagi. Nah, dari sekian banyak yang anak-anak tulis itu, saya kelompokkan. Saya koleksi mana yang mungkin senada kalimatnya atau yang maknanya sama, saya kumpulkan. Setelah itu saya kerucutkan. Membentuk sebuah yang namanya kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kemudian bisa ditempel di kelas, kemudian menjadi sebuah keyakinan. Kenapa sih kok disebut keyakinan buatan peraturan? Karena keyakinan itu berarti tadi kan munculnya dari dalam diri individu anak ya. Jadi kalau anak-anak itu merasa itu keyakinan yang dia utarakan, nantinya berharapnya mereka melakukannya dengan sepenuh hati, bukan karena itu aturan. Kalau aturan biasanya dibuat secara sepihak. Contoh seperti kalau aturan sekolah itu kan datang tepat waktu, harus datang jam sekian, itu berarti kan harus sepihak. Kemudian di sekolah kita juga kalau pagi membaca Asmaul Husna, itu kan yang menentukan kita, Bapak Ibu. Iya kan? Pada waktu itu, buatan bersama anak-anak kan? Nah, itu yang namanya belum berpusat pada murid. Seperti itu. Kalau berpusat pada murid, intinya kita ada kolaborasi antara guru sama murid menentukan suatu kesepakatan yang namanya disebut keyakinan. Nah, itulah ini tadi dari yang ditulis anak-anak, terbentuklah sebuah kesepakatan kelas. Di antaranya di sini, kalau mau keluar izin, kalau mau bertanya tunjuk jari, berbicara yang sopan, kemudian menjaga kebersihan, makan dan minum sambil duduk, saling menyayangi, bekerja sama dan melakukan. Ini di antaranya. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu Bapak Ibu tidak harus banyak, tidak harus sampai 10, 20, tidak harus banyak banget. Sedikit tidak masalah, yang penting itu mengena di hati anak-anak dan bisa dilaksanakan. Gimana, apakah kalau kelas 1 bisa diajar seperti itu? Bisa, saya yakin bisa. Semua bisa diajar, kelas 1 pun bisa. Nah, keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas itu tadi biasanya timbul karena ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Pernah tidak Bapak Ibu guru ketika di dalam kelas belum waktunya istirahat, misalnya anak-anak pernah bilang gini, "Bu, istirahat yuk." Pernah bukan? Pernah ya? Saya juga malah setiap hari sering. Tadi pun seperti itu. "Bu, istirahat ya Bu, istirahat." Dalam hati kita mungkin, "Yo sebentar tenang, nanti waktunya istirahat juga akan istirahat sendiri." Nah, kenapa kok mereka minta istirahat sebelum waktunya? Karena ini Bapak Ibu, yang pertama, kebutuhan mereka bertahan hidup. Mereka ingin jajan, ingin makan, minum karena untuk bertahan hidup, survival. Itu yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan. Anak-anak
biasanya di dalam kelas itu terkadang ada yang caper, ya, ada yang caper, ada aja tingkahnya. Nah itu tindakan indisipliner yang mereka lakukan sebenarnya itu mereka ingin mencari perhatian karena ingin disayang, ingin merasa diterima, ingin disayang, ingin pokoknya mendapat perhatian lah dari bapak ibu guru ataupun dari teman-teman juga. Itu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan atau power di sini saya contohkan seperti ini bapak ibu. Ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak, kita itu mohon bapak ibu jangan sampai lupa memberikan apresiasi kepada anak-anak. Misalnya kok dia bisa mengerjakan lebih duluan, lebih betul, dapat 100, wah hebat kamu. Nah, itu perlu diberikan kita kepada anak-anak bapak ibu. Hebat kamu, pintar, dapat 100. Gitu. Nah, mereka ingin mendapat kemampuan seperti itu. Kalau misalnya kita nggak pernah ngasih seperti itu bapak ibu, mereka akan berpikiran gini, alah garap kalau nggak garap berdua ya kok nggak pernah dibiji puus, dijarke, itu akan berpikiran seperti itu. Maka kalau mereka selesai mengerjakan, pasti mereka ingin mendapat butuh pengakuan atau butuh penguasaan tadi. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Ini saya contohkan ketika di kelas anak-anak, dan ini memang terjadi pula di kelas saya. Anak-anak ketika pelajaran ada seorang anak itu yang lari-larian di kelas, masih aja lari-larian. Nana, kamu bisa duduk apa ya? Masih muter aja, itu sudah kelas 4 masih ada yang muter terus. Kenapa mereka kok ada yang seperti itu? Karena mereka butuh kebebasan, freedom. Mereka ingin mencari kebahagiaan mereka sendiri. Nah, itu karena memang ada kebutuhan dasar kebebasan tadi. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Ini saya contohkan seperti ini ketika di kelas. Kita sedang pembelajaran di kelas. Kemudian kita menjumpai anak-anak ada yang pembelajaran masih berlangsung, ada yang gambar. Ketika kita dekati, nah kamu sedang ngapain? Kamu diumpet deh. Ternyata mereka sambil gambar. Kenapa kok mereka melakukan itu? Karena mereka senang dengan apa yang dia akan mencari, apa yang dia senangi tadi. Meskipun dalam masa pembelajaran, tapi karena dia kebutuhannya kesenangan, senang gambar tadi, maka dia nyambi sama gambar tadi. Nah, itu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa dipahami ya dari contoh saya. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, anak-anak kan tadi ada yang melakukan tindakan indisipliner ya. Nah, untuk menindaklanjuti atau istilahnya menangani tindakan indisipliner anak-anak dari kebutuhan yang mereka lakukan tadi karena kebutuhan dasarnya, maka kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru. Apa sih 5 posisi kontrol itu? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Bapak Ibu mau nggak dicap anak-anak sebagai penghukum? Buatan ya? Saya kira Bapak Ibu adalah cita-citanya menjadi seorang guru yang selalu dirindukan, selalu diimpikan. Apabila kita tidak hadir, pengennya anak-anak selalu merindukan kita. Bu Alvin kok nggak datang-datang ya? Pasti pengennya kan jadi guru yang selalu diidolakan oleh murid-murid kita, ya kan? Terus kemudian kalau misalnya ada guru pengganti, Bu Alvin kok hari ini nggak berangkat? Bu Alvin sakit, muridnya sedih karena tadi gurunya selalu dirindukan, senang sama Bu Alvin. Ketika Bu Alvin nggak hadir, mereka sedih. Nah, itu kan cita-cita kita menjadi guru yang selalu dirindukan. Bukan seperti ini. Hari ini, maaf anak-anak, hari ini kelas kita Bu
Puji yang isi kelas kalian. Nah, terus kenapa Bu nggak berangkat? Bu sakit. Hore! Nah, berarti Bu itu guru yang tidak dirindukan murid. Nah, sedih nggak Bapak Ibu ketika dirindukan? Cita-cita kita adalah menjadi seorang guru yang selalu dirindukan murid kita. Kehadiran kita selalu ditunggu-tunggu. Ceramah kita, nasihat kita itu selalu dirindukan. Itu tujuan kita menjadi seorang guru. Meskipun pada tujuan kita sebenarnya bukan mendidik murid untuk menjadi pintar, itu bukan, ya, bukan menjadi pintar, tapi tugas guru sesungguhnya adalah menuntun, membimbing anak untuk menonjolkan karakter atau minat yang mereka miliki. Bapak Ibu perlu diketahui tujuan utama ketika pembelajaran Bapak Ibu boten tujuannya supaya anak jadi pintar nih boten. Mulai dari sekarang mindsetnya juga nih, bukan menjadikan siswa menjadi pintar, tapi menuntun mereka untuk melanjutkan atau mengembangkan bakat yang mereka miliki. Contoh anak-anak yang suka nyanyi, Bapak Ibu jangan kalau di kelas malah bocah kok nyanyi ya berisik gitu. Anak-anak itu kan Bapak Ibu, okay? Karena justru itu karena mereka punya kemampuan menyanyi itu jarang dimiliki orang lain dan itu perlu dikembangkan. Siapa tahu besok mereka memang jadi seorang penyanyi. Apakah pekerjaan itu harus jadi seorang guru, dokter, arsitek seperti itu? Bukan nih. Seniman juga pekerjaan Bapak Ibu. Dan justru yang menjadi seorang seniman itu langkah. Ibaratnya niru itu bukan sah. Niru nggak bisa. Kayak orang yang pintar gambar, kita niru itu nggak bisa karena sudah tangannya sudah terlatih. Saya sukanya sukanya nulis. Cuman kalau saya disuruh gambar, memang kemampuan saya kurang beda. Jadi ilmu iso dilihat, tapi belum keterampilan itu belum tentu bisa gitu. Nah, saya kembali lagi. Yang pertama posisi kita sebagai penghukum. Kita tidak mau dicap murid-murid kita sebagai seorang penghukum, guru yang galak, pemarah, seperti itu. Saya nggak mungkin ada yang bercita-cita seperti itu. Lah, jangan sampai ketika kalau kita menjadi seorang penghukum, maka efeknya apa? Murid kita akan mendendam, ya kan Bapak Ibu, akan dendam sama kita, akan dendam. Wah, Kak Wena bilang terus jahat, besok gak berangkat lagi ketika ada pelajaran saya. Kalau misalnya saya jadi sebagainya. Yang kedua, posisi seorang guru yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu guru panjenengan semua ada yang ketika di kelas mungkin anak-anak ada yang melakukan tindakan indisipliner, kemudian jenengan kecoblosan bilang begini, ya Wana, apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang sudah membiayai kamu sekolah, misalnya seperti itu? Pernah? Nah, kata-kata kalimat seperti itu Bapak Ibu itu artinya membuat rasa bersalah. Jadi anak itu dia dalam hatinya merasa tidak berguna untuk orang lain, merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang kedua. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang teman. Kalau posisi kita sebagai seorang teman Bapak Ibu, seperti ini contohnya. Anak-anak ketika ada yang tidak mengerjakan tugas, kemudian kita rangkul, ya udah, nggak apa-apa, nggak mengerjakan tugas. Bisa jangan diulangi ya, itu sambil senyum-senyum. Baik nggak Bapak Ibu seperti itu? Ternyata itu efeknya juga tidak baik. Efeknya apa? Anak-anak jadi merasa menyepelekan kita. Contoh misalnya Bu Puji itu kan guru bahasa Inggris. Mungkin mereka ada yang tidak mengerjakan PR.
ini loh Arul nggak mengerjakan PR. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Santai dengan santainya. Efeknya apa? Anak-anak merasa bahwa jualan Bu Puji enak, santai, nggak mengerjakan PR nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nanti jika ketemu sama guru yang lain, kok misalnya ketemu Bu Naim, misalnya ada PR agama, pendidikan agama, mohon maaf, misalnya kok ada yang tidak mengerjakan PR, kalimatnya nggak seperti Bu Puji, kamu kalau nggak mengerjakan PR silakan dikerjakan di luar, misalnya kok seperti itu. Jadinya mereka akan mengejak Bu Naim, tak enak sama Bu Naim, galak, jahat, Bu Puji enak, gara-gara PR santai, misalnya seperti itu. Akhirnya mereka membandingkan antara guru yang seperti ini sama seperti ini. Nah, itu posisi yang sebagai teman juga efeknya seperti itu. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah identik dengan seorang yang ngawasi, ngawas ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada anak-anak yang melakukan tindakan yang disipliner. Hai, Fulan, kamu kemarin habis terlambat. Ini terlambat lagi. Kamu sudah berapa kali terlambatnya? Misalnya seperti itu. Istilahnya mantau, ngawasi. Nah, efeknya apa? Kalau ngawasi ini, anak-anak merasa diawasi terus, itu mereka nggak suka, Bapak Ibu. Bisa saja nanti posisi kita itu sebagai guru ya hampir sama tadi sebagai penghukum. Jadi sebisa mungkin kita hindari. Nah, untuk posisi yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Ini adalah posisi yang manajer itu apa? Mengelola, ya. Mengelola dari tindakan anak-anak yang mungkin indisipliner tadi menjadi sebuah penguatan karakter bagi dirinya. Kita sebagai seorang guru diharapkan menjadi seorang manajer yang mampu mengelola keadaan dalam kondisi apapun. Nih, seorang manajer. Nah, bagaimana kita menjadi seorang manajer? Wong kita guru. Caranya dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi itu merupakan suatu cara untuk nantinya bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh anak-anak kita, tapi nanti dia memunculkan dari dirinya sendiri atas kesalahannya. Nanti saya itu konsekuensinya apa? Itu dia bisa seperti itu. Nah, langkah ketiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih maksud dari semua ini, Bapak Ibu? Nah, ketika ada suatu permasalahan, Bapak Ibu, ini adalah tindakan kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pernah suatu ketika anak saya ada yang membuang sampah sembarangan. Mungkin dia nggak sengaja, tapi pada waktu itu saya tanya. Kebetulan konangan sama saya. Pada waktu itu istirahat di kelas, tiba-tiba keluar, dan masuk, anak-anak sudah pada masuk, dan saya masih menjumpai ada sampah di depan kelas. Tak tanya, saya lihat itu sampahnya siapa, tapi saya sengaja tanya sama anak-anak di kelas. Ayo, itu sampahnya siapa? Tadi ada yang masih di depan. Gak ada yang ngaku. Akhirnya, kemudian tadi yang duduk di situ makan bareng siapa saja? Ini Bu. Terus saya temukan sampahnya berupa ini. Nah, itu makanannya Kabir Bu. Makanannya Kabir. Akhirnya Mas Kabir saya panggil keluar. Mas Kabir, itu tadi sampah kamu? Ya Bu. Terus kemudian saya melakukan tindakan menstabilkan identitas.
Saya ajak dia duduk bersama saya, bersamping di dekat saya tanya, Mas Kapil, tadi kamu buang sampah sembarangan ya? Iya Bu. Kenapa kok kamu buang sampah sembarangan? Aku sih yakin itu perbuatan yang tidak hanya kamu saja yang melakukan, ada orang lain. Itu merupakan hal yang manusiawi, tidak masalah. Saya berbuat salah itu tidak apa-apa, karena manusia tidak ada yang sempurna. Manusiawi, seandainya ada yang buang sampah sembarangan itu manusiawi. Saya duduk bersama di situ, kemudian Mas Kabir, saya tanya, kenapa kok kamu tadi buang sampah sembarangan? Itu yang masuk tadi buru-buru, teman-teman sudah pada saya. Oh gitu, oke kalau begitu ya. Tapi kan kamu kemarin tahu kesepakatan kelas, kelas sudah dibuat. Masih ingat kan? Ya. Kalau membuang sampah sembarangan itu tidak boleh, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu tindakan menstabilkan identitas kita. Istilahnya itu Bapak Ibu. Itu wes nggak apa-apa, buang sampah sembarangan itu nggak apa-apa. Memang itu hal yang manusiawi. Kita ngelendok gitu loh sama anak-anak, ngelendok. Ya, nggak terus langsung masalahnya Jamil, nah, tidak seperti itu. Kita ajak duduk bersama, duduk bareng, diomongi baik-baik, itu menstabilkan identitas. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Tadi saya bilang, kamu tadi kok buang sampah sembarangan? Alasan kamu apa? Tadi jawabannya Mas Kabir bilang, karena tadi sudah masuk tuh, saya buru-buru, teman-teman sudah pada masuk. Oke, itu kan validasi. Kita ngorek, apa sih motivasi dia kalau sampai buang sampah sembarangan? Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi, kita tanyakan. Masih ingat kan kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ayana, sekarang setelah kamu ingat sama kesepakatan kelas yang kita buat, apa konsekuensi yang kamu ya Bu, saya tahu konsekuensinya, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah itu hal yang terakhir terlontar dari mulutnya Mas Kabir. Hal yang serupa lagi kemarin itu Mas Raffi sama Mas Rehan. Ketika di dalam kelas Bapak Ibu, Mas Rehan lari-lari. Mas Raffi yang kecil itu, mungkin niatnya dia kandani, kecil lari-lari malah terus di kandani itu mau dijambak, karena bajunya, kancingnya copot. Nah setelah kancingnya copot, kancingku copot, gitu yang Rehannya. Nah terus saya panggil Mas Raffinya sama Mas Rehan. Tak tanya, kenapa Mas Raffi? Kok Mas Rehannya marah? Kancing bajunya katanya copot. Terus diterangkan tadi Bu, dia lari-lari, tak kandani nggak bisa. Nah malah tak geret nggak sengaja kancing bajunya copot. Nah terus kalau kancing bajunya copot ini ya saya tahu itu, kalaupun saya ada teman saya yang mungkin lari-lari tak bilangin nggak bisa, mungkin saya secara refleks akan narik bajunya. Nah ternyata kok malah kancing bajunya copot. Setelah itu Mas Riannya bilang gini, aku sih nggak apa-apa Bu, tapi aku takut kalau buku nanti marah. Nah, terus tak tanya Mas Raffinya, Mas Raffi kalau Mas Rehan bilang seperti itu, terus ini solusinya gimana? Katanya, kamu mau jahitkan kancing bajunya Mas Rehan yang copot? Ya Bu, mau. Nah itu berarti kan menemukan sebuah solusi. Jadi kalau ada masalah, anak kita ajak duduk bersama, kita stabilkan dulu masalahnya, kemudian kita korek motivasi tadi dia melakukan hal itu apa, terus nanti kita menemukan sebuah solusi. Nah itu dari namanya segitiga restitusi. Dari contoh yang saya berikan bisa dipahami deh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, itu sedikit dari gambaran
budaya positif yang saya pelajari khususnya pada modul 1.4 yang sebenarnya itu sudah kelewat di bulan yang lalu. Cuman aksi nyatanya memang saya diminta untuk berbagi dengan panjenengan semua. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan jadi kita bisa mulai dari sekarang kita selalu melibatkan anak dalam setiap kegiatan kita. Saya yakin anak-anak kalau diajak apa itu pasti malah senang banget. Iya nggak? Senang deh. Dia malah senang. Saya yakin. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya mohon maaf apabila mungkin yang saya sampaikan ini ada yang menyinggung perasaan Bapak atau Ibu karena mungkin kondisi mungkin itu pernah Pak lakukan gitu. Saya bukan niatnya seperti itu ya Bapak Ibu. Saya hanya istilahnya meluruskan dari apa yang saya pelajari itu berbeda dengan pandangan semua dan semoga kita bisa merubah paradigma pendidikan yang asalnya demikian menjadi harapan yang sekarang ini. Seperti itu, monggo Bapak Ibu saya buka pertanyaan apabila dari panjenengan ada unek-unek silakan dilontarkan di sini nanti kita pecahkan bersama. Monggo Bapak Ibu saya kasih kesempatan. Monggo. Coba dengan tok nggih. Mungkin bisa berhenti dulu enggak Bapak? Ya, saya mengusulkan, saya punya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengajar kelas 3, saya mempunyai murid yang bernama Dias. Itu anaknya tidak bisa mengikuti misalnya pelaksanaan dalam pelajaran ya, mulai dari kitanya awal misalnya pokoknya dari segala pelajaran semua tidak bisa mengikuti pokoknya seperti itu. Semua huruf tahu misalnya A tapi tidak bisa nulis. Kalau kita bilang ini A tapi tidak bisa cara menulisnya itu tidak bisa. Terus misalnya saya bilang ini B ngikut bilang B tapi cara menuliskannya B itu tidak bisa hafal gitu loh Bu, tidak bisa mengingat loh, sulit untuk mengingatnya. Itu dari sejak kelas 1 ya? Ya dari kelas 1 sampai ke kelas 3. Nah itu bagaimana caranya? Terima kasih Bu Sofi atas pertanyaannya. Menarik sekali nih Bapak Ibu mengenai kasusnya Mas Dias yang mengenal huruf ya? Iya, mengenal huruf. Cuman dia mengejarkannya dalam sebuah tulisan, tapi dia kemampuan psikomotoriknya yang kurang. Kalau verbalnya dia tahu huruf gitu. Tapi pengucapan sulit. Pengucapannya sulit. Menurut saya, kalau misalnya ada kasus yang seperti itu, anak tidak bisa menulis, terus itu juga dia lemah dalam segala apapun. Segala apapun semua. Tidak ada yang menonjol. Enggak. Menonjol mungkin dari sisi baiknya. Baiknya ya. Kalau menuliskan misalnya seperti angka gitu Bu. Kalau angka dia menuliskan seperti angka 1, 2 seperti itu ada menonjolnya agak bisa. Cuman yang masalah huruf itu kok tidak bisa. Maksud saya menonjolnya ini keterampilannya. Keterampilannya ya udah ada sama sekali ya Bu. Nah kalau keterampilan istilahnya kalau membuat misalnya seperti membuat rantai misalnya seperti itu dari kertas lipat terus dilem dikaitkan dihubungkan gitu sih bisa. Ya sekarang saya bertanya, Ibu sudah pernah bertemu dengan orang tuanya duduk bersama misalnya membicarakan
sebenarnya gini Bu, kalau orang tuanya sih memang sudah pernah ngomong sama saya, ya dia bilang gini, memang itu dulu lahir prematur, ya masalah IQ-nya pokoknya memang rendah gitulah katanya gitu, kayak gitu lah. Tetapi kan saya tidak mau menyarankan kalau bisa jangan di sekolah ini, kan saya tidak mau. Ya, menurut saya untuk menangani kasus yang seperti itu, yang pertama kita bertemu dengan orang tua, karena tidak mungkin kalau kita menyelesaikan masalah ini dengan Mas Diasnya, karena mungkin diajak komunikasi pun dia Tidak bisa. belum respect ya. Kita ketemu dulu dengan orang tua, kita duduk bersama membicarakan masalah yang dialami oleh Mas Dias. Nah, setelah kita duduk bersama, kita ngomong dulu ya, atau misalnya seperti itu, Mas Diasnya kan kondisinya seperti ini. Kemudian kalau di sekolah ya kandungan memang jelaskan apa adanya kejadian. Setelah itu kita tanya sama orang tuanya, kira-kira tindakan apa yang ingin bapak atau ibu ingin lakukan mengatasi Mas Dias. Mungkin bisa, kalau mereka mampu untuk memprivati Mas Dias, misalnya saya tidak ada anak yang bodoh gitu, tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu punya kemampuan masing-masing. Hanya saja dia mungkin berkembangnya pada fase yang berbeda, belum waktunya. Tidak ada anak yang berbeda. Jadi jangan sekali-kali bapak ibu mengucapkan atau melontarkan sama anak-anak, mungkin ketika pas mereka tidak bisa mengerjakan, jangan sampai bodoh kamu, jangan seperti itu. Itu sudah mematikan otak-otak saraf-saraf yang ada di otak anak. Justru dia akan semakin down ketika bapak ibu mengucapkan seperti itu. Kita hargai kalau memang anak itu mau diapakan lagi, karena memang Allah menciptakan itu dengan beraneka ragam. Jika ada murid kita yang mungkin dari segi akademiknya kurang, ya kita terima. Karena kita memang sekolah, kebetulan sekolah kita ini kan buatan sekolah inklusi nih. Jadi memang ada yang anak mungkin kemampuannya seperti itu yang campur sama satu kelas dengan anaknya. Kalau di sekolah memang inklusi ada penanganan khusus, nanti saya menyarankan untuk solusinya kita ajak duduk bersama orang tuanya, kita ajak ngomong bareng gimana ini baiknya, apa mungkin ada tindakan dijelaskan, diprivatkan, mungkin butuh pendekatan khusus untuk Mas Dias. Seperti itu, Bu Sofi, ya, didekati secara khusus. Kalau ngomong sama istilahnya sama orang tuanya atau tidak berani saya. Nggak pengen belajar yang betul-betul dulu. Nggak pengen belajar kan keluar sendiri. Dia berarti ingin cari dunianya sendiri. Tadi ya, kebutuhan dasar dia kesenangan, dia punya kesenangan, pengen bebas. Sejauh ini ya belum istirahat sudah Minta keluar ya udah mulai ya tak tapi bagaimana kalau kita komunikasi dengan orang tuanya, apakah bisa menerima? Orang tuanya bisa ibu sih tak pikir kok marah ya apa malah nganu ring aku mau ring aku mungkin si gawe hanya suatu masalah malah saya yang kena. Kan dia ada berani. Intinya Bu Sofi nggak mau bergerak, takutnya kita dikembalikan lagi malah ke kita, nggak Iya. Nah, harusnya berarti dari orang tuanya itu belum ada kesadaran. Nah iya, sih tak Belum pikir ada begitu kok. kesadaran supaya anaknya ini gimana dia bisa mengikuti sesuatu setara dengan yang lain. Itu mungkin solusi yang dapat saya berikan Bu Sofi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Patris kan mungkin ngasih solusi. Ini nanti pas pembagian rapor tentang usianya. Kalau ini waktunya timingnya tidak pas atau
kerjaan ya bisa. Saya undang ke ruang saya, dan nanti tolong untuk hasil penilaiannya itu dengan nanggir kumpulno. Jadi tanggapan tahun dani ingin tahu posisinya. Mungkin nanti bisa cari solusi. Orang ngepeng apa ngurun iso bujen urut apa wis jepaan ini model iki. Iki ngono. Nah, kok mau dikte aku ya kok masih model A iki ya ngerti. B apa ya? Berarti itu memang harus butuh bimbingan khusus, bimbingan khusus, dan harusnya memang ada kesadaran dari orang tuanya. Karena ya bukan menjadi alasan tadi mungkin karena lahir prematur, karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, karena anak yang lahir prematur juga dia mempunyai kemampuan yang melebihi dari lahir normal itu ada. Karena dulu pernah ada beberapa murid saya itu dia lahir prematur, bahkan muridnya umurnya kurang pun pada waktu itu belum ada ketentuan masuk SD 6 tahun, ya umurnya masih 5 tahun lebih sedikit, masih bisa, dan ternyata dia dapat peringkat terus. Itu dulu. Kalau mungkin sekarang bukanlah peringkat yang kita utamakan dalam kelas ya Bapak Ibu, bukan peringkat sekali lagi. Jadi mungkin kalau ada wali murid yang bertanya, anak saya dapat peringkat berapa ketika penerimaan rapor, sebenarnya nggak ada peringkat, itu hanya untuk catatan kita saja, mungkin mengetahui anak yang posisi ada yang di atas. Sebenarnya tanpa peringkat kita sudah bisa meraba anak ya, sudah bisa meraba, oh anak ini dan ini gitu. Terima kasih Bu Sophie atas pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk Pak Pres untuk memberi masukan. Semoga nanti di yang direncanakan mau bertemu dengan orang tuanya dapat terlaksana. Mohon Bapak Ibu jika ada pertanyaan lain. Bu Naim, mungkin ada pertanyaan atau masukan, silakan. Tidak ada Bu. Iya. Yang monggo Terus apa? Anak Seno bergantikan sama dengan Mas Dias. Kalau Seno itu mogok, ada sifat malasnya. Dia sebenarnya bisa, tapi komunikasinya memang tidak sulit, tidak mau. Malas mau malas. Setelah saya komunikasikan sama orang tua saya ke rumah, terus Panggil, suara itu memang seperti itu. Dari TK tidak mau menulis, terus akar diri. Kalau menulis punya terus Capek tidak. Terus dari orang tua ya sudah bilang seperti ini, misal sudah tidak mampu dijawab tidak apa-apa, tapi motivasi nanti sih di sekolah itu sebenarnya ada anak yang bodoh dan di sekolah juga tidak boleh dikawak harus naik, dan tolong ini direskan atau bagaimana. Orang tuanya itu di rumah mawon bukan nulis, bukan sinau, di les pun sekolah TPK mawon bukan tapi komunikasi mau sedikit, misalnya saya pancing, nama ibu siapa? Eni, kakak, cuma sekata dua kata saja. Terima kasih Bu Hamida atas pertanyaannya ya. Untuk menangani kasusnya Mas Eno ya, Mas Eno tadi, Bu Nur saat ini sudah bagus melaksanakan home visit ya, berarti ya, karena sudah ke rumah orang tuanya, berarti itu sudah ada nilai plusnya Bu Nur home visit.
kalau perlu besok bawa bukumu, kalau visit sekalian untuk tanda tangan, dapat tanda tangan, nanti dapat nilai syukur akreditasi loh. Visit, kemudian panjenengan juga sudah komunikasi dengan orang tua nih, berarti sudah bagus juga. Nah masalahnya Mas Heno itu malas. Memang anak tidak ada yang bodoh Bapak Ibu sekarang, adanya anak yang malas. Malas itu bukan berarti tadi solusi malah minta dileskan. Kalau saya itu bukan solusi yang tepat, bukan itu. Kalau mungkin kasusnya Mas Dias, memang dia istilahnya butuh bimbingan khusus dulu, angka aja masih butuh bimbingan gitu. Itu berarti memang butuh, misalnya kalau mau dileskan monggo, kalau mau ditangani orang tuanya secara mandiri ya silakan. Untuk Mas Heno ini sebenarnya dia cukup pendekatan. Mungkin panjenengan kalau di dalam kelas sebelum pembelajaran dia langsung fokus ke pembelajaran. Biasanya jenengan kalau pembelajaran langsung ngajak pembelajaran, apa mungkin diajak nyanyi-nyanyi dulu atau tepuk-tepuk atau motivasi dulu gitu. Atau kalau enggak Bu, mungkin pembelajaran menurut saya waktunya berkurang sedikit enggak apa-apa. Coba jenengan ini amati dulu minatnya dia, kesiapannya belajar. Tadi kalau anak sudah diajak tepuk nyanyi berarti mungkin kalau konsentrasinya sudah fokus berarti mereka sudah siap. Kemudian yang kedua jenengan ini korek dulu sama minatnya Mas Heno. Mas Heno ini kira-kira senengannya lapo. Jenengan tanya. Jajan sama dulu. Itu kayaknya kurang perhatian dari orang tua. Keluarganya banyak. Lah itu Pak kurang perhatian cek. Dia dulu bane. Dulu bane. Iku sing bimbing yo Mas Andu. Mas Yandu itu kakaknya. Andunya seperti itu. Ya seneng oleh. Dari apa satu ibu tapi berbeda itu saudara yang beda. Empat saudara empat. Sini. Nah, Sena itu ada 2 adik yang masih kecil-kecil. Terus tidurnya kita dulu bane kok. Produktif berarti orang tuanya nggih. Masih tiga. Menurut saya untuk donor mungkin meluangkan waktu sesaat untuk Mas Seno, didekati dulu, dirangkul, kemudian dengan mendekati, nak sini nak, duduk, kalau perlu dipangku. Tiap hari aku Sena pulang lebih dari jam 10 karena memang Siapa jenengan? sama saya. Ya jadi apa ini kamu terus sih Bu, kan sih. Maksudnya karena mungkin nulisnya terlambat, terus harus diselesaikan sampai selesai, akhirnya pulangnya terlambat begitu. Tapi panjenengan pernah menanyai itu yang baik? Tanya-tanya, sambil nulis, kita tanya-tanya Mulai 1 huruf itu 5 menit. Dapat 1 gini. Kok satu huruf beda. Bisa jadi mungkin karena kondisi fisik Bu, karena lemu kelemong. Nanti males ya sampai males. Rio Malah lemu Rio sih. Rio yora. Saya tapi nek pas istirahat dia melayu-melayu kok. Senang dia Mbak. dia berarti lebih senang sama kinestetiknya tadi Bu. Kira aktif itu ya. Kalau menurut saya tadi memang solusinya kita dekati si anak, kita tanya maunya seperti apa. Kamu tuh mau senang apa tanya? Kita dekati secara layaknya anak kita sendiri gitu. Kita jadi teman dulu, jadi teman buat dia. Bahkan mungkin kalau mereka itu kurang perhatian sama orang tua, kita bisa kadang dia akan mundur. Nah, kemudian di rumah gaji perhatikan ibu atau gimana, nanti secara tidak sadar dia akan keluar Bu. Saya pernah nangani punya murid seperti itu.
Dia akhirnya berontak. Mama aku di rumah suka marah-marah. Adik terus yang diperhatikan. Mungkin karena dia ingin merasa mendapat perhatian dari orang tuanya tapi tidak pernah. Jadi kalaupun di rumah disuruh orang tuanya untuk belajar, saya yakin merontak. Saya yakin merontak. Karena apa? Orang tuanya tadi mungkin hanya sekedar lewat mulut. Sinau, ayo sinau, misalnya begitu. Tanpa enak sinau terus di sinau ini di tunggu ini. Mungkin kalau seperti itu saya yakin beda. Jadi kalau misalnya jawaban orang tuanya bilangnya, Bu, di rumah yang cemono, mau nek jenengan kawake, itu malah justru mematikan itu anak. Saya yakin tidak ada anak yang pengen tinggal kelas, apalagi sekarang tidak boleh ketahuan ada yang tinggal kelas. Karena dia justru nanti akan semakin tidak percaya diri, isyan bu istilahnya gitu, karena nanti akan merasa besar sendiri di dalam kelas. Konten humor, silakan diajak duduk bersama. Ini nanti mungkin ada masalah pribadi di dalam keluarganya nanti yang akan Enak sayang bunuh diri aku. Yang lain-lainnya aku sampai nonton udah diabaikan gue sampai Liane diabaikan disayang sama teman. konten itu mungkin pandangan itu termasuk salah satu tindakan bunuh dalam pendekatan Bapak Ibu. Ya mungkin kalau seandainya teman-temannya malah mungkin bisa membuat jadi iri ya bisa mungkin. Adakah mungkin temannya yang mungkin ada yang itu Bu bilang diperhatikan enak Lain. diperhatikan dari Cah ngono kan juga mikir mungkin kelas 1 dia belum sampai ke situ ya. Mungkin kalau kelas ya kita kasih pengertian belum sama teman-teman di kelas anak-anak, karena mungkin ada teman kalian yang seperti ini, mohon dimaklumi ya kalau Bu guru mungkin agak lebih waktunya untuk sini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ngasih solusi mungkin untuk kasusnya Mas Seno. Monggo Bu Ani. Kita Pak Res. Jadi anakku udah tak remet Pak. Itu solusinya berani kondo. Jangan cerita remet. Gampang itu kan wis sering terus serasa sabar. Baik kan nganu ngere Bu. Iya saya lewat sekolah gaduh kamu gede sama ini loh. Bapak Ibu ada yang lain? Kalau nggak ada, saya tutup. Kamu semua ada Pak Jamal, monggo mungkin ada masukan. Demikian Bapak Ibu sesi berbagi pemahaman saya tentang materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan dari Bapak Ibu semua. Dimaafkan ya Bapak Ibu. Intinya itu saya simpulkan bahwa di dalam suatu sekolah itu perlu adanya diterapkan budaya positif. Nah, budaya positif itu dibentuk salah satunya dengan cara disiplin positif. Nah, disiplin positif itu bisa dilakukan, yang dilakukan itu nanti akan melahirkan sebuah nilai-nilai kebajikan dalam diri individu, khususnya anak. Nah, setelah memunculkan nilai-nilai kebajikan itu, kita sebagai seorang guru harus menjadi seorang posisi kontrol yang idealnya adalah sebagai seorang manajer, sebagai pengelola. Nah, semoga Bapak Ibu semua, saya yakin panjenengan semua adalah Bapak Ibu guru yang hebat, merubah paradigma pendidikan yang dulunya seperti itu diharapkan sekarang mendongkrak perubahan yang lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekilas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian rekaman video aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang sesi berbagi pemahaman budaya positif. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas suksesnya acara ini. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.